paradigma hubungan guru dengan murid itu sesungguhnya tidak hanya hubungan selesai di dunia, tapi nanti tembus sampai di akhirat. Saya ulangi. Hubungan guru dengan murid itu tidak hanya hubungan transaksional duniawi, tapi itu terpengaruh langsung nanti sampai di akhirat. Ini kita yakini dulu, bahwa ketika Bapak Ibu guru mengajar di depan mahasiswa, itu kita yakini bahwa ini itu terkait dengan akhirat. Dalilnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dicek nih terjemahnya. Yauma tuqallabu fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na Rasulah wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim bi'afaini minal 'adzab wa la'anhum la'nan kabira. Silakan dicek Al-Ahzab 66. Hari di mana wajah ahli neraka dibolak-balik di neraka, goreng musuh itu. Yaquluna, mereka mengeluh, ya laitana, kenapa dulu saya tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya, sehingga saya masuk neraka seperti ini. Kemudian mulai mengaitkan dengan guru-gurunya. Waqalu, mereka demo, Rabbana inna atokna sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, dulu waktu saya di dunia, saya taat manut kepada sadat dan kubarok saya. Fa'adalluna sabila, tapi mereka malah menyesatkan saya sehingga masuk neraka. Pertanyaannya, siapa sadat? Siapa kubarok? Ini kalau kita cek dalam tafsirnya, ini bagus sekalian. Mana ya? Itu pemimpin-pemimpin formal, pemimpin-pemimpin non formal yang punya pengaruh, yang diikuti semasa orang tua, guru, dosen, kiai, yang itu potensi diikuti oleh murid-muridnya. Itu sadar. Kalau kubarok ini formal, presiden, gubernur dan seterusnya. Kemudian dituntut itu, Rabbana atihim bi'afaini minal 'adzab wa la'anhum la'nan kabira. Ya Allah, timpakanlah kepada kubarok dan sadat saya itu 2 kali lipat dari azab yang saya terima ini. Enggak cukup, wal anhum la'nan kabira, dan laknat guru saya itu dengan laknat yang sangat besar. Sebagian tafsir mengatakan bukan kabira tapi kahiro. Sebagian riwayat. Artinya apa? Intinya begini Bapak sekalian, ternyata apa yang kita lakukan di kampus dilakukan oleh guru-guru kita di kelas itu terkait langsung di akhirat. Apakah nanti mengantarkan ke surga atau ke neraka? Bahkan kalau ada murid-murid kita gara-gara kita salah mengajarnya, kemudian menyesatkan anak itu, nanti anak ini akan menarik masuk neraka. Gurunya tinggal 1 langkah masuk surga, lalu diprotes, Rabbana atihim di'afaini minal 'adzab. Halo? Bisa dicek di tafsir-tafsir tadi. Ini saya ingin meyakinkan kepada kita semuanya bahwa hubungan guru dengan murid itu tidak sekedar selesai di dunia terkait dengan urusan duniawi belaka, tapi itu tembus sampai nanti di akhirat. Oke, sebaliknya, biar lebih mantap lagi atur. Walladzina amanu wattaba'u dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', kullu imrin bima kasaba rahin. Walladzina amanu, bisa dicek di terjemahnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'u dzurriyyatuhum biimanin, dan anak cucu mereka yang mengikuti dalam keimanan. Jadi orang tua, kemudian anak-anaknya ikut iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti akan dipertemukan dalam satu kamar di surga. Wa ma'alat min amri syai', dengan tanpa mengurangi sedikit pun amal masing-masing. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, tafsirnya dzurriyyah itu sopo? Dzurriyyah ini siapa?
Kita cek tafsirnya. As-Sawi mengatakan, mana ini? Wal makna annal mu'mina idza kana 'amalu aktsar al-khulqi bihi min dunihi fil amal ibnan kana awaban. Jadi bisa bapaknya nolong anaknya atau bisa anaknya nolong bapaknya. Wa yulhaqu bidzurriyyati minan nasabi ad-dzurriyyah bisabab. Nah, di sini kan dzurriyyah bin nasab nih. Itu disamakan juga, yaitu dzurriyyah bisabab. Jadi dzurriyyah itu ada dua. Ada dzurriyyah bin nasab, anak cucu tunggal darah. Ada dzurriyyah bisabab, kata As-Sawi. Sababnya apa yang kok bisa menjadi dzurriyyah? Wa huwa al-mahabbah. Jadi hubungan kasih sayang antara guru dengan murid, murid dengan guru, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosennya, hubungan saling kasih sayang itulah kemudian mengakibatkan hubungan itu menjadi istilah dzurriyyah tapi bisabab. Bahkan kata ini fa'in hasala ma'al mahabbati ta'limal ilmin aw amalin karena ahaku bil hub kata lamidah. Masya Allah. Jadi bahkan kata As-Sawi ini tadi ya. Jadi dzurriyyah bisabab itu begini. Dzurriyyah bisabab adalah hubungan dua orang atau lebih yang diikat dengan mahabbah fillah yang memunculkan amal soleh. Dalam tafsir lain, hubungan dua orang atau lebih yang diikat dengan mahabbah fillah yang memunculkan amal soleh. Contohnya taklim itu. Oke, mari kita terjemahkan. Bapak Ibu sebagai dosen ketemu dengan mahasiswa di kelas. Yang mengikat apa? Kalau yang mengikat karena rasa kasih sayang, ingin mengamalkan ilmunya, guru ingin mengamalkan ilmunya, murid kepingin belajar, maka terjadi proses taklim wa ta'alum. Hubungan seperti inilah yang disebut dengan hubungan dzurriyyah bisabab. Tapi kalau bertemunya Bapak Ibu sebagai dosen dengan mahasiswa itu diikat dengan rupiah, diikat dengan honor, gak ada tujuan lain, gak ada niat lain, ya gak ada hubungan. Nah, jadi kalau terjadi hubungan bisabab ini nanti kelak menawa kita mungkin kepleset masuk neraka. Ternyata murid-murid kita, mahasiswa kita itu menjadi orang baik masuk surga. Itu nanti bisa menolong kita. Ayat berikutnya. Ini ada hadis yang menafsiri ayat ini. Kata Ibnu Abbas, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata sa'ala ahaduhum an abawayhi wa an zawjatihi wa waladihi fayuqalu innahu lakum ma adrakta." Fayaqulu ya Rabb inni amiltu li wa lahum fayu'maru bil hakim. Ketika ahli surga masuk surga, dia itu tolak oleh dia. Mana bapak saya, mana istri saya, mana dosen saya, mana guru saya, mana murid saya. Kemudian dijawab, innahum lakum ma adrakta. Oh, dia enggak dapat apa yang kamu dapatkan, dia dulu kurang ajar, kamu kurang baik. Kemudian dijawab oleh anak ini amiltu li wa lahum, ya Allah, saya menjadi begini karena beliau, saya beramal untuk saya dan untuk beliau. Kemudian fayu'maru bil hakim, mereka diperintahkan untuk mempertemukan dalam satu kamar di surga. Halo? Ini hadis menafsiri ayat ini di dalam As-Sawi halaman berapa ini, saya screenshot dari HP saya. Lebih jelas lagi misalkan di Al-Qurtubi, di monggo dicek. Intinya Bapak Ibu sekalian, urusan pendidikan dalam perspektif madrasah itu tidak sekedar urusan duniawi, tapi sampai tembus ke ukhrawi. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau cara mikir seperti ini itu mewarnai guru-guru kita. Kalau perspektif ukhrawi begini ini itu menjiwai guru-guru kita. Kira-kira pengaruhnya apa? Semua hal gak ada yang menyedihkan, menyusahkan. Semua hal menyenangkan. Hubungan guru dengan murid jadi harmonis. Mandang kenakalan sebejat apapun mahasiswa
tetap dipandang bi'ainir rahmah, pandangan kasih, bukan malah ditendang, malah didekati, kemudian dirangkul, dibimbing dan seterusnya. Oke, dalam perspektif madrasah ini mesti harus kita masukkan di dalam benak guru-guru kita sehingga bisa mempengaruhi praktek pembelajaran di kita. Oke. Hubungan tercermin dalam hubungan guru dengan murid. Cuma masalahnya ini iman. Jenengan percaya boleh, enggak juga boleh. Tapi tolong dicek di Quran, tafsir, jangan Quran saja. Contohnya sabab ini itu enggak ada di Quran. Di Quran hanya yauma walladzina amanu wattaba'u dzurriyyatuhum, kata dzurriyyah saja. Nama dzurriyyah sekarang ini lughawiyah, dzurriyyah bin nasab. Tapi di sabab enggak ada di Quran. Yang ada di tafsirnya. Ternyata dzurriyyah itu ada dua, dzurriyyah bin nasab, dzurriyyah bisa. Rasa seperti ini sekali lagi saya mohonkan betul untuk nanti Bapak Ibu sebagai yang punya kebijakan di kampus lah, coba ditularkan kepada dosen-dosennya. Biar ada warna di madrasah, biar pendidikan kita tidak kedonyan. Halo, biar pendidikan kita tidak kedonyan. Semua hal diukur dengan ini, Pak. Sekarang ini kondisi pendidikan kita, semua hal diukur dengan sini nih. Nah sekarang marilah kita warnai dengan nuansa atau